Ya, selamat pagi bagi kita semua. Ini adalah pertemuan terakhir kita di kelas. Setelah itu kita akan ujian akhir semester. Pada pertemuan yang terakhir ini kita akan membahas soal penginjilan di India, khususnya membahas William Carey yang akan disampaikan oleh kelompok yang terakhir. Waktu selanjutnya kami berikan kepada kelompok untuk menyampaikan isi atau hasil pembahasan, dan setelah itu nanti kita akan bahas, memberi masukan dan pertanyaan. Silakan kelompok membuka dengan nyanyi dan doa. Selamat pagi bagi kita semua. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita di pagi hari ini, kita puji Tuhan kita, mari Dewan Doding, Haleluya, 410 sada, ayat sada. Tetu pama bamuham nebata membentuk pa pukulan nami ondoli konita. Dia tetu pama bamuham nebata membentuk pa pukulan nami on. Igongong hagor janami on kosa. Malas tudo. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana atas berkat-Mu yang kami rasakan sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini untuk memulai proses belajar mengajar kami. Kau yang Maha Baik, sebentar lagi Tuhan, di mana kami akan membahas tentang materi kami pada pagi hari ini. Kiranya bukakanlah pintu pikiran kami supaya kami bisa mengerti dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak dosen kami, kiranya Engkau yang selalu menuntun beliau dan memberikan beliau kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan. Ya, selamat pagi buat kita semuanya. Kami dari kelompok 5 akan membahas judul Sejarah Penginjilan dan Kiprah William Carey di India. Yang pertama, latar belakang masalah. Sejarah sangat penting untuk dibahas ulang, dihayati dan dimaknai keberadaannya, karena hal tersebut membuat sejarah tersebut tidak pudar dan terus diingat. Pada pembahasan materi kali ini, penyaji akan memaparkan dan membahas mengenai sejarah penginjilan dan kiprah William Carey di India. Penyaji akan menjelaskan bagaimana letak geografis India dan sejarah India. Mengenai sejarah penginjilan, singkatnya sejarah besar kekristenan di India dibagi menjadi dua kelompok, yaitu misi gereja Katolik Roma yang dilakukan oleh seorang dari sindikat Yesuit bernama Franciscus Xaverius, dan misi Protestan yang dilakukan oleh seorang dari gereja Baptis. Selain itu, penyaji akan memaparkan siapa William Carey dan apa pemikiran dan karya yang dimiliki William Carey. Siapa, apa, dan bagaimana sejarah dan kiprah William Carey akan kami beri penjelasan dengan terperinci pada sajian ini. Rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana letak geografis India dan sejarah India. Yang kedua, bagaimana sejarah penginjilan di India. Yang ketiga, siapa William Carey. Tujuan kami membahas ini adalah yang pertama, agar mengetahui letak geografis India beserta sejarah India. Yang kedua, agar memahami dan menghayati mengenai sejarah penginjilan di India. Yang ketiga, agar mengenal siapa William Carey, pemikiran, karya, dan kiprahnya. Kita masuk ke kedua, pembahasan.
2.1 letak geografis India serta sejarahnya. Letak geografis India. India terletak sepenuhnya di belahan bumi utara. Daratan India membentang antara garis lintang 8 derajat 4 dan 37 derajat 6 utara garis bujur dan berukuran sekitar 3.214 km dari utara ke selatan antara garis lintang ekstrim dan sekitar 2.933 km dari timur ke barat di antara garis bujur ekstrim. Secara geografi, letak India ditata menjadi 4 wilayah alamiah yang berbeda. Yang pertama, benteng pembunuhan Himalaya yang menjadi batas dengan Nepal, Cina, dan Pakistan di sebelah utara. Yang kedua, daratan Indo-Gangga di tengah. Yang ketiga, daratan tinggi Decca di sebelah selatan dan daerah pantai. Yang keempat, wilayah India Barat langsung berbatasan dengan Pakistan dan Laut Arab. Bangsa India seumpama sebuah sungai besar yang bermuara pada banyak aliran suku Dravidian, Aryan, Yunani, Mongol, Arab, Turki, dan lainnya bermigrasi ke India. Dalam kehidupan masyarakat India, sosial Hindu atau sistem kekeluargaan bersama memainkan peranan yang dominan. Semua saudara laki-laki dan perempuan dan bahkan saudara sepupu bekerja sebagai satu urut sekeluarga. Keluarga bersama itu merupakan kelompok acuan buat setiap soal penting dalam bidang sosial, religius, ataupun ekonomi. Sejarah India akan dilanjutkan saudara Lia. Termasuk dalam poin 2.1.2 yaitu sejarah India. Di anak benua India terdapat berbagai suku, bangsa, bahasa, dan juga negara. Di India ada terdapat hampir 200 bahasa yang berlain-lain. Bahasa Hindustani sekarang menjadi bahasa resmi di India. Di India, keyakinan keagamaan itu merupakan dasar dan pemupuk kebudayaan dan peradaban. India juga dipandang sebagai negeri kelahiran di lapangan agama dunia. Penduduk India sebagian besar bertani. Namun, India tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri akan makanan. Kira-kira 20-30% dari penduduk menderita akibat kekurangan makanan yang timbul. Sebagian besar orang-orang India beragama Hindu. Sejumlah besar penduduk India beragama Hindu. Namun, golongan minoritas beragama Islam cukup besar dan berpengaruh secara politik di wilayah Kekaisaran Mongol. Kekaisaran tersebut mengusir hampir seluruh India. Ada juga golongan-golongan minoritas lain, di antaranya Buddha dan orang Muslim. Umat Kristen di India pada awal abad ke-19 terdiri atas 3 golongan. 3 golongan tersebut diantaranya, pertama, Gereja Katolik Roma hasil penginjilan Portugis berpusat pada Goa dan pantai Marafa. Kedua, orang Kristen India atau Gereja Marat Roma di Kerala, India Selatan. Ketiga, Gereja Protestan di India Selatan, 2 penginjilan di kedua dilaksanakannya di bawah naungan misi Denmark. Kemudian kita masuk dalam poin 2.2.2 sejarah penginjilan di India. 2.2.1 sejarah maksudnya penginjilan di India. Di anak benua India terdapat berbagai suku bangsa, dan juga negara. Jumlah besar penduduk India beragama Hindu, namun golongan minoritas beragama Islam cukup besar dan berpengaruh secara politis di wilayah Kekaisaran Mongol. Hubungan antara kekaisaran dan kolonialisme semakin rumit, berbeda dari raja-raja Portugal, berurusan Inggris atau East India Company atau AIC, sama sekali tidak berhasrat kebebasan Injil. Tujuan satu-satunya adalah memperoleh kekayaan. Maka pendeta-pendeta yang diutus ke India ditugaskan hanya untuk melayani orang Eropa dan pegawai perusahaan. Akan tetapi golongan Kristen evangelikal memberi tekanan pada AIC melalui parlemen di Inggris, sehingga badan ini terpaksa membuka beberapa pelonggaran. Sudah mengambil tampuk pimpinan pemerintahan di India pada tahun 1858, pemerintahan Inggris bersikap netral dan toleran terhadap semua agama. Seorang yang bernama Cheryl menjadi pelopor gelombang baru misi Protestan di India. Banyak sekali tantangan yang dihadapi India. Dengan segala usaha bersama dengan ketiga pekabar Injil di Serampore, terkenal sebagai Serampore Trio, merupakan langkah awal yang sangat bermakna dalam usaha perkembangan
dan Ilmu Pengetahuan Barat di wilayah jajahan Inggris. AIC mengangkat pendeta-pendeta Anglikan dengan tugas melayani pegawai-pegawai berkebangsaan Inggris. Tekanan kaum evangelikal di parlemen Inggris menghasilkan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar AIC pada tahun 1813 dan 1893. Awalnya penginjilan berkurang lalu dihapuskan. Maka banyak lembaga pengabaran Injil mengutus tenaga ke India. Dalam waktu 10 tahun, Church Missionary Society Anglikan mengutus 26 orang India dan jumlahnya terus bertambah. Pada tahun 1891, ada 339 orang pendeta Protestan di India, kebanyakan bersama dengan keluarga, diutus oleh sebagai misi. Orang Kristen Protestan di India diperkirakan berjumlah lebih dari 90 orang. Kita masuk ke kedua lembaga pelayanan budaya India. Dalam jumlah kapasitas dan kedewasaan sungguh mencegahkan dan terjadi di tengah perlawanan yang keras kebanyak hal. Pada tahun 1973 terdapat 420 misionaris. Pada tahun 2009 Indian Christian Association atau IMA mewakili lebih dari 235 organisasi dan 40.000 misionaris. Kemajuan yang menggembirakan juga dicapai dalam bidang pelatihan, peningkatan kualitas pelayanan, perencanaan yang strategis dan penempatan tujuan, perintisan teks, riset dan kemitraan dalam lembaga pelayanan yang lain. Di antaranya itu yang pertama, struktur jejaring lembaga Miss India. Nah, struktur ini memainkan peranan kunci dalam meningkatkan kerjasama, menetapkan tujuan dan memfasilitasi persekutuan. IMA merupakan lembaga Miss yang utama, bersama-sama dengan National Prayer and Church Transformation Initiative, Up Network, World Coast, dan lainnya. Yang kedua, suatu peningkatan dalam riset yang efektif. Sejumlah besar lembaga pelayanan meneliti ladang tuayan dan para penuai di India. Database, komit, IMA, dan beberapa anggota asosiasi mengumpulkan data setiap negara bagian, kota, bahasa, suku bangsa, dan bahkan kode pos di India. Belum pernah ada yang menjelaskan sangat lengkap mengenai pekerjaan penginjilan yang belum diselesaikan. Selanjutnya, The ASEAN Theological Association atau India dan Indian Institute of Missiology yang mengakreditasi, memfasilitasi, dan menghubungkan sekolah-sekolah pelatihan misi. Terdapat lebih dari 1.150 sekolah semacam itu. Hampir semuanya dimulai pada tahun 1980. IET mengawali dengan mendirikan 27 sekolah di antaranya. Selanjutnya lembaga-lembaga misi. Agar mereka memiliki kepemimpinan yang taktis, persiapan pelayanan pastoral yang memadai, dan dukungan bagi para pekerja mereka bagi pelayanan yang berbuah dan kesatuan rohani. Lembaga-lembaga misi yang lebih baru ini hampir menyamai lembaga misi yang sudah ada lebih dahulu dalam hal kapasitas dan dampak yang mereka miliki. Selanjutnya, para misionaris India yang melayani di negara lain berjumlah 500 orang. Biaya hidup mereka jauh lebih tinggi daripada di India, dan dukungan dana sulit mereka dapatkan karena India sendiri sedang membutuhkan dana besar. Selanjutnya, lulusan OM. Pengaruh OM dalam menamakan misi untuk bermisi sangat luar biasa. Association of OM Graduates
bila diajukan dalam kaitannya dengan disiplin ilmu tersebut. Beberapa peran khusus yang diisi oleh kaum ekspatriat seperti dalam mendukung pelayanan yang sudah ada di India yang mencoba merintis ke tengah populasi yang sangat sulit dijangkau oleh para pekerja lokal. Dibutuhkan dukungan internasional untuk merangkul berbagai suku bangsa dan wilayah-wilayah mereka serta mendalam Dalam 2023 perkembangan Injil di India. Pada tahun 1974 diperkirakan gereja berjumlah 14 juta dan salah penduduk India yang berjumlah 550 juta. Di negara inilah terdapat gereja tertua di Asia, yakni Gereja Martoma, yang dengan bangga mengklaim Rasulullah sendiri sebagai pendirinya. Gereja yang sepenuhnya pribumi ini telah melihat ribuan anggotanya berpindah tempat dan mendirikan jemaat-jemaat yang meluas dari Asia sampai negara-negara tertentu di daerah Teluk Persia dan Afrika Timur. Pada tahun 1990, orang Kristen didaftarkan adalah 2,61%, penduduk India terdiri dari 15 juta orang Katolik Roma dan lebih dari 16 juta orang Protestan. Pemeluk agama Kristen paling besar terdapat di India Selatan, terutama di Kerala, bagian negara yang sangat miskin di mana orang Kristen merupakan sepertiga penduduknya dan hanya sedikit orang kaya beragama Kristen. Semangat perkembangan Injil semakin berkembang dalam tahun kedua abad ke-20. Gereja-gereja terlibat dalam pelayanan sosial, terutama melalui rumah sakit dan rumah yatim. Dalam perkembangan Kekristenan ada suatu komunitas Kristen kuno di negara bagian Kerala yang dikenal sebagai Gereja Santo Thomas. Biasanya disebut komunitas gereja Syria yang mendirikan gereja tujuh tempat berbeda dan memperoleh jiwa-jiwa yang bertobat bahkan dari kasta Hindu yang tertinggi, yaitu kaum Brahmana. Kemudian menurut tradisi itu, dia menyeberang ke pantai timur di India Selatan dan mengadakan suatu kampanye penginjilan yang berhasil, di mana sejumlah besar orang menjadi orang Kristen. Kita masuk pada faktor perkembangan gereja di India. Mengenai perkembangan gereja di India, tentunya sangat beragam. Serta memiliki sejarah yang panjang dan saat yang bersamaan bertumbuh nominal, namun juga mengalami kemerosotan. Sebagian besar kekristenan di India dimulai dari zaman pemberontakan massal yang terjadi pada 300 tahun terakhir, yang diselingi dengan terjadinya banyak orang rohani setempat. Di banyak denominasi, gereja masih dalam bentuk barat, teologi liberal, universalisme, dan makin meningkatnya nominalisme di gereja telah mengeringkan semangat perjangkauan terhadap jutaan orang non-Kristen. Banyak gereja lokal yang tidak memiliki jemaat berlatar belakang non-Kristen generasi pertama. Perselisihan karena masalah karakter, kekuasaan, dan kepemilikan telah menghantar pada perpecahan. Kasus-kasus pengadilan, kekecewaan yang meluas, dan terhilangnya kaum muda secara terus-menerus yang ditelan oleh materialisme. Pada waktu yang
Pons Sire, Inggris pada tahun 1761. Orang tuanya adalah anggota gereja Anglikan dan Carey menerima baptisan dalam gereja itu. William Carey merupakan seorang penginjil dari gereja baptisan Inggris yang masyhur. Ia ditahbiskan sebagai pendeta gereja baptis pada tahun 1785 yang melayani jemaat sambil merapat menjadi tukang sepatu dan guru sekolah. Ia ditugaskan untuk melayani kaum buruh kecil di kota Moulton, Inggris. Dan pada periode tahun 1786 sampai 1792, Carey merasa semakin terbeban untuk melaksanakan tugas penginjilan di India. Lembaga Pekabaran Injil Baptis William Carey sebagai pekabar Injil yang pertama di India. Ia menumpang kapal barang Denmark. Ia berangkat ke India dan tiba di Malta sebagai pusat kegiatan pekabaran Injilnya yang pertama. Ternyata British East India Company atau sebuah korporasi sejenis VOC ternyata tidak bersedia mendukung pengiriman utusan Injil ke India. Akibat datang BEIC, Carey tidak dapat cepat melayani setelah tiba di sana, sehingga Carey bekerja pada sebuah perkebunan nila sambil mempelajari bahasa-bahasa India. Selama 5 tahun ia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Bengali dan mengunjungi 200 desa di India. Ia baru dapat menerbitkan terjemahan lengkap pada tahun 1809. Kegiatan-kegiatan Carey di India berdasarkan pandangan-pandangan yang prinsip dalam bidang pekabaran Injil. Pertama, pekabaran Injil harus dikerjakan seluas mungkin. Dua, pekabaran Injil harus dilakukan dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh para pendengar. Tiga, penyebaran Alkitab seluas mungkin dalam bahasa setempat. 4, pendidikan gereja secepat mungkin. 5, gereja segera mendidik bangsa pribumi untuk menjadi pemberitaan Injil atau pendeta. Pada umumnya, Carey sangat menghargai budaya pribumi sejauh nilainya tidak berkonotasi Hinduisme. Ia mengupayakan banyak hal untuk memajukan bangsa India dan gereja di sana. Carey juga memberikan perhatian yang sangat besar pada kegiatan pekabaran Injil. Tahun 1792 diadakan pertemuan pendeta dan menghasil mendirikan lembaga pekabaran Injil yang pertama dalam kalangan reformatoria yang bernama Baptist Missionary Society, lembaga perkabaran Injil Baptis di North America. Carey lah yang menjadi pendorong utama. Carey menawarkan suatu semboyan yang sangat terkenal, mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah dan mengusahakan perkara-perkara besar dari Allah. Nanti dibacakan oleh Lembaga Pekabaran Injil Baptis berdiri sebagai pekabaran Injilnya yang pertama ke India. Pada tahun 1801, Carey membuka sebuah sekolah untuk mendidik orang-orang pribumi India agar menjadi pendeta di India. Sekolah tersebut diberi nama Hotel William Clay. Sementara itu, Carey terus menerjemahkan Alkitab lengkap diterbitkan pada tahun 1809. Kegiatan-kegiatan Carey di India didasarkan pada pandangan-pandangan yang dalam pekabaran Injil sebagai berikut. Pertama, pekabaran Injil harus dikerjakan seluas mungkin. Yang kedua, pekabaran Injil harus dilakukan dalam bahasa yang dipahami oleh para pendengarnya. Ketiga, penyebaran Alkitab seluas mungkin dalam bahasa setempat. Yang keempat, mendirikan gereja secepat mungkin. Yang kelima, segera mendidik bangsa pribumi untuk menjadi pemberita Injil. Demikianlah Carey biasanya dipandang sebagai bapak pekabaran Injil modern. 2.4, pandangan kelompok. Kekristenan di India memiliki sejarah yang panjang dan kekristenan merupakan agama yang terbesar ketiga di dunia. Tidak hanya itu, India juga merupakan negara yang memiliki etnis paling beragam di dunia, dan lebih dari 2.500 suku bangsa yang berbeda. Tentunya di dalam hal ini akan berdampak pada sistem kasta, ekonomi, politik, serta religi. Mengenai konsep religi tentunya lebih berdominasi kepada agama Kristen. Dalam hal ini kelompok memiliki perspektif sendiri ialah dengan banyaknya kultur bahkan religi serta pemahaman yang beraneka ragam, namun India tetap berhasil menjadikan bangsa sebagai negara yang populasi negaranya ialah beragama Kristen. Meskipun dalam proses penyebaran Injil tentunya terdapat pembatasan dari sudut pandang politik dan undang-undang negara yang mengintimidasi para pekabar Injil, serta kekerasan untuk terbuka terhadap Injil. Begitu juga yang dilakukan oleh William Carey sang menghargai budaya pribumi sejauh nilainya tidak berkonotasi Hinduisme. Seperti selama 5 tahun ia menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Bengali dan mengunjungi 200 desa di India.
Ia mengupayakan banyak hal untuk memajukan bangsa India dan gereja di sana. Oleh karena peranannya yang sangat berpengaruh pada negara India, William Carey dijuluki sebagai Bapak Gereja Misi Modern. Dilanjutkan dengan saudara Gina. Dalam kesimpulan kami tadi, di mana dalam penginjilan kita William Carey di India tidak akan terlepas dari faktor pendorong pengembangan Injil serta tantangan yang dihadapi seorang tokoh William Carey memberikan perhatian yang penuh terhadap masyarakat India juga untuk memajukan bangsa dan gereja, di mana kegiatan-kegiatan dilaksanakan untuk penginjilan mempunyai prinsip pengambaran Injil harus disebarluaskan dan mendirikan gereja secepat mungkin, serta memperkuat pendidikan bangsa berbumi dari pemberita Injil. Pengembangan Injil di India adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan gereja dan pasti sangat beragam serta memiliki sejarah yang panjang. William Carey banyak melakukan hal yang bisa mengembangkan dan memajukan bangsa di India dan gereja dengan bekerja di sebuah perkebunan Carey sambil mempelajari bahasa-bahasa India guna untuk melaksanakan tugas penginjilan di India. Oke. Silakan, siapa yang memberi masukan? Sebutkan nama ya. Silakan. Terima kasih kepada para penyanyi yang telah memaparkan sajiannya dan terima kasih kesempatan yang membuat saya. Nama saya Arthur Ito Sinurat, Pak. Di sini saya ingin menambahi mengenai perintis lembaga pemutusan yang dibawa sendiri oleh lembaga baptis yang menjadi perintisnya yaitu William Carey sendiri. Di sajian penyaji tidak ada dijelaskan tentang perintis lembaga ini. Jadi saya ingin berpendapat untuk memasuki ini. Dan juga tujuan pertama ke India ini, bahwasanya Carey memiliki 6 orang teman yang selalu setia di dalam pelayanan ini. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Nama saya Nikenda Gadisa. Saya mengambil dari ensiklopedia penulis Universitas Pusat tahun 2023. Di sini ada dijelaskan bagaimana kehidupan William Carey di India dan beserta karya-karya William Carey. Ini saya. Oke. Sebelum itu tadi. Nah, ya, silakan. Silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan tentang Nama. nama saya Gina. Baik, di sini saya akan menambahi bagaimana perjalanan misi William Carey di India, karena yang teman-teman buat sepertinya kurang lengkap, serta saya juga akan menambahi bagaimana sembilan hubungan spiritual William Carey, serta satu lagi karya-karya William Carey. Saya akan mengirim ini yang saya ambil dari Stay Claims 80. Ya, lanjut, silakan. Silakan. Baik, saya akan Indonesia. Di sini saya akan membahas reaksi penyanyi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh William Carey dalam pengabaran Injil dan India. Karena di sini nggak ada saudara penyanyi menambahkan tentang tantangan, hanya perkembangannya saja yang ada seperti itu. Dan saya kira Lanjut. Baik, saya Rendy Bersari. Nomor saya tambah itu mengenai Siapa? latar ataupun sejarah mengapa bisa William Carey ini, mengapa bisa William Carey ini bisa melakukan penginjilan ke India. Tapi gereja baptis sempat sebenarnya menolak dia untuk melakukan misi Kasudaya seperti itu. Dan saya mau mengklarifikasi sedikit bahwasanya tadi ada dikutip di sajian penyaji yang mengatakan bahwasanya sempat terbebani melakukan penginjilan tugas penginjilan di India, yaitu di catatan kaki nomor 14. Tapi setelah saya juga menghubungi bahwasanya dan di situ tidak terbebani melakukan penginjilan misi ke India, melainkan di situ
sempat terbebani. Ya, sempat terbebani untuk melakukan misi lintas budaya, bukan misi ke India seperti itu. Ya, itu yang harus diperbaiki. Dan juga mengapa Gereja Baptis itu sendiri melarang dia untuk melakukan misi lintas budaya. Nanti saya akan kirim ada 4 nanti yang menjadi alasan mereka untuk menolak William Carey melakukan misi lintas budaya. Dan setelah itu William Carey menulis bukunya. Ada juga nanti judulnya yaitu An Inquiry into the Obligation of Christians to Use Means for the Confession of the Dead. Artinya sebuah bahasan tentang tanggung jawab orang Kristen sebagai penyedia sarana untuk pertobatan orang-orang yang percaya. Nah, di sini William Carey itu menegaskan kembali amanat agung itu masih berlaku seperti itu, bukan hanya untuk bangsanya sendiri. Dan juga Carey juga membuktikan bahwasanya harus dilakukan misi ke bangsa-bangsa yang belum ataupun menolak penginjilan itu. Ada beberapa yang dibahas oleh Carey di bukunya itu, ada 4 seperti nanti juga saya akan kirim. Dan juga 3 minggu kemudian setelah ditulis dia bukunya itu, William Carey juga berkhotbah, yaitu dari Yesaya 54 ayat 2-3, yaitu dengan tema mengharapkan perkara-perkara besar dari Allah, melakukan perkara-perkara itu bagi Allah. Nah, di sini para pendeta-pendeta baptis itu terdorong untuk melakukan penginjilan atas tadi khotbah William Carey yang terdapat dalam Yesaya 54 ayat 2-3. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa Gereja Baptis mau mengutus William Carey untuk melakukan penginjilan lintas budaya terkhusus di India. Terima kasih. Ada lagi tadi? Oke, silakan kelompok memberikan respon atas usulan teman-teman. Baik, saya akan merespon dari masukan saudara Arto bahwa perintis lembaga keputusan itu yang mengutus William Carey itu lembaga baptis sebenarnya sudah kami cantumkan di catatan kaki 15. Lembaga Pekabaran Injil Baptis mengirim Carey sebagai pekabar Injilnya yang pertama, ya. Dan kami akan memasuki masukan dari Arto bahwa teman-teman orang yang setia dalam pelayanan William Carey akan kami masuki, akan kami tambahin sebagai pelengkap di sajian kami. Dan kepada saudara Kiki mengenai kehidupan William Carey di India dan karya-karyanya, mungkin boleh dikirim langsung ke WA Group agar kami dapat memperbaiki di sajian selanjutnya. Dan kepada saudari Dina mengenai perjalanan misi William Carey di India, ya latar belakang sebenarnya ada, tapi mungkin terlalu singkat kami buat, maka dari itu kami akan menambahi kepada saudara Ari juga dan Kesia mengenai latar belakang William Carey ke India dan karya-karyanya serta tantangan yang dihadapi William Carey semasa menjalani misi di India. Terima kasih atas masukan dari teman-teman sekalian. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Baik, saya sedikit menambahkan dari paman dari saudara Gina. Tadi ada 9 hubungan spiritualitas, ya, 9 hubungan spiritualitas William Carey. Itu mungkin tidak ada kami paparkan di sajian kami, mungkin itu akan menjadi perbaikan juga. Kemudian buat karya-karya William Carey, seperti yang dikatakan masukan dari saudari Kiki dan juga Gina. Kemudian tantangan serta tambahan dari saudara Ariando tadi yang cukup membantu kami perbaikan lebih baik lagi. Udah semua direspon? Oke, baik. Silakan siapa yang bertanya sekarang? Bertanya. Silakan. Terima kasih, nama saya Gina. Pertanyaan saya yang pertama dari 2:21. Ada yang dikatakan bersama ketiga pekabar Injil di Serang Flore, terkenal sebagai Serang Flore, beliau merupakan langkah awal yang sangat bermakna dalam usaha perkembangan Injil Kekristenan di India. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka menjadi salah satu langkah awal
yang sangat bermakna dalam kabar Injil di dunia. Di sini tidak dijelaskan. Kemudian saya ingin bertanya satu lagi. Di dalam 2.5 adapun suku-suku yang berhubungan dengan perkembangan Injil di India, diantaranya ialah suku Nasrani, India Timur, Klasik, Mizo, Kuki, Naga, Palong India, Katolik. Menurut para penyaji, di sini dicantumkan seperti itu, tapi tidak ada penjelasannya. Bagaimana hubungan mereka dengan perkembangan Injil di India? Apakah mereka mendukung secara penuh? Apakah tidak ada tantangan yang dialami Injil dalam suku-suku itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Nusa. Dalam poin 2.2.4 disebut bahwa sebagian besar kekristenan di India bermula dari gerakan pertobatan massal yang terjadi pada 300 tahun terakhir. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang melatar belakangi hingga terjadinya gerakan pertobatan massal ini? Dan adakah tokoh yang menggerakkan gerakan ini? Jika ada, siapakah tokoh tersebut? Terima kasih. Lanjut. Baik, di sini saya ingin bertanya sebaliknya. Saya ingin di bagian 2.1.2 ada dikatakan di sini bahwa penduduk India sebagai besar bertani, namun India tidak dapat memenuhi kebutuhan akan makanan sendiri. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau sebagian besar penduduk India ini bertani, apa yang menyebabkan masyarakat ini kekurangan makanan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagian 2.2.4 faktor penduduk perkembangan gereja di India. Ada dikatakan di sini bahwa mengenai perkembangan gereja di India itu sangat beragam serta memiliki sejarah yang panjang dan bisa ada persamaan kita bertumbuh nominal namun juga mengalami perubahan total. Nah, yang menjadi saya apa yang menyebabkan perkembangan gereja di India yang mengalami perubahan? Oke, ada lagi? Coba sini, silakan. Nama saya Lili Menunjukkan. Pertanyaan saya, bukti apakah yang mendukung tradisi bahwa Rasul Thomas membawa Injil di dunia? Terima kasih. Oke. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana refleksi dari perkabaran Injil di India ini terhadap kita sekarang, dan bagaimana perkembangan kekristenan di India sekarang. Baik, nama saya Angelina Serani. Di dalam poin 2.2.5 ada beberapa suku yang berhubungan dengan perkabaran Injil di India, tetapi tidak ada penjelasannya. Nah, apa peranan yang dilakukan suku-suku ini sehingga memberikan hubungan yang baik sehingga mengalami perkembangan Injil di India? Tapi saya ingin bertanya kepada penyanyi, apa yang menjadi faktor penghambat perkembangan gereja di India? Tadi namanya siapa? Gereja Timur, Bapak. Oke. Silakan. Sebelum. Saya tidak Hmm? baik, yang ingin saya tanyakan mengenai kegiatan misi yang telah dilakukan oleh William Carey ini, kegiatan mana yang masih berkembang dan berpengaruh dalam penyebaran Injil di India? Kemudian metode apa yang dipakai oleh William ini? Apakah hanya metode melalui lembaga perkabaran Injil saja atau masih ada metode yang lain dilakukannya? Terima kasih. Oke, silakan. Ada lagi? Tidak, silakan kelompok memberi jawaban atas semua pertanyaan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari tim. Apa langkah yang dilakukan oleh 3 pekabari Injil atas kantor Sion? Langkah awal mereka di sejak kami, mereka melakukan perkembangan sekolah-sekolah, membuka sekolah-sekolah, dan mereka meningkatkan sekolah itu menjadi universitas juga. Di situ mereka mengajarkan mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan barat, terutama juga teologi Kristen. Dari situlah mereka mengajarkan Injil juga melalui sekolah. Itulah langkah awal mereka untuk
Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ima. Apa yang menjadi penyebab mengenai perkembangan gereja di India tentunya sangat beragam serta memiliki sejarah yang panjang. Apa yang menjadi penyebab dari ini sehingga menjadi sangat beragam atau memiliki sejarah yang panjang? Menjadi penyebabnya itu di mana pada tahun 1990 orang Kristen di Jakarta adalah 2,61%, yang di mana penduduk India ini terdiri dari 15 juta orang Katolik Roma dan lebih dari 16 juta orang Protestan, sehingga pemeluk agama Kristen paling besar terdapat di India Selatan. Nah, dari pemeluk agama ini terjadi perkembangan, terutama di Kerala, bagian negara yang sangat miskin, di mana orang Kristen merupakan sepertiga penduduknya dan hanya sedikit orang kaya beragama Kristen. Semangat perkembangan Injil inilah yang menyebabkan berkembang dalam parolas sehingga dalam abad ke-20 gereja-gereja terlibat dalam pelayanan sosial, terutama melalui rumah sakit dan rumah yatim piatu. Nah, dalam perkembangan Kristenan ada suatu komunitas Kristen kuno di negara bagian Kerala yang dikenal sebagai Gereja Santo Thomas. Biasanya ini disebut sebagai komunitas Kristen Syria. Nah, kemudian menurut tradisi ini dia menyeberang ke bagian timur India Selatan dan mengadakan suatu kampanye. Nah, kampanye inilah yang menyebabkan perkembangan gereja di India ini menjadi suatu penginjilan yang berhasil, di mana sejumlah besar orang menjadi orang Kristen. Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Glenn. Yang menjadi penghambat dalam perkabaran Injil di India yaitu adanya sistem kasta, yang dimana ada dua pokok persoalan bagi misi Kristen baik di Katolik maupun Protestan. Yang pertama yaitu para utusan Injil ingin menyesuaikan diri sejauh mungkin dengan budaya India, tetapi dengan menghindari bahaya sinkretisme. Lalu penghambat yang kedua, menghadapi masyarakat India yang bertingkat-tingkat, kasta manakah yang seharusnya diprioritaskan dalam perkembangan Injil. Dan ada yang menganggap kasta tertinggi golongan strategis, sedangkan yang lain menganggap kasta rendah lebih terbuka daripada kasta yang tertinggi. Ya, saya akan menambahi jawaban saudara Rebecca terhadap gereja. Faktor penghambat. Nah, di catatan kaki 17 kami juga ada sedikit menambahi mengenai faktor penghambat yang dialami oleh William Carey mengenai penyebaran Injil ke India. Itu adanya DIC yang tidak mendukung penerimaan utusan Injil ke India. Oleh karena itu, inilah salah satu faktor penghambatnya, ada yang tidak mendukung pekabaran Injil di negara tersebut di India. Khususnya DIC itu British East India Company yang sejenis dengan EOC. Selanjutnya saya juga ingin menjawab dari pertanyaan Ato, bagaimana refleksi pekabaran Injil dan perkembangannya hingga sekarang. Kalau refleksi bagi kita mengenai pekabaran Injil yang dilakukan di India, dapat kita lihat bahwa perkembangan pekabaran Injil di India banyak melakukan pembangunan sekolah-sekolah, terus melakukan perbaikan lewat kesehatan yang mereka miliki, lewat pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya. Mengenai perkembangannya hingga sekarang, seperti yang saya pelajari di Salankasi, di Kairos, lembaga misi juga yang ada di Medan ini, mereka memberikan info bahwa perkembangan penginjilan di India itu sampai sekarang mereka masih melakukan pembangunan infrastruktur seperti layanan kesehatan, karena seperti yang kita ketahui di India itu banyak penyakit karena pembangunan yang tidak merata mungkin ya, banyak masyarakat yang terkena penyakit. Oleh karena itulah
para misionaris untuk mengutus pekabar Injil membantu mereka. Lewat pertolongan tersebutlah mereka bisa merasakan bagaimana kuasa Injil bekerja di India tersebut. Oleh karena itu, bisalah Injil itu berkembang di India sampai sekarang. Karena itulah refleksi yang bisa kita lakukan juga. Mungkin jika teman-teman sekalian ini mungkin ada yang ingin menjadi misionaris atau pengutusnya, kita bisa membangun misalnya sekolah-sekolah di pedesaan dengan memberitakan Injil juga seperti yang dilakukan oleh tiga sekampung tadi mendirikan sekolah dan mengajarkan teologi Kristen di dalamnya. Mungkin kita juga bisa seperti itu kalau kita merefleksikan perkabaran Injil ini di kehidupan kita sebagai teolog muda. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua, apa yang membuat perkembangan dari India Jadi perselisihan karena masalah karakter, kekuasaan dan pemilikan telah mengantar pada perpisahan, kasus-kasus dipanggilan, kekecewaan yang meluas, dan terhilangnya kaum muda secara terus-menerus yang dimunculkan oleh materialisme pada waktu yang bersama terjadi arus perpindahan umat Kristen dari kelompok yang satu kelompok yang lain, yakni ke gereja-gereja independen yang lebih dinamis. Baik, saya akan menambahi jawaban dari saudara Mila mengenai pertanyaan dari saudara Arto mengenai bagaimana refleksi mengenai pekabaran Injil di India di zaman sekarang. Misalnya kita bawa ke zaman sekarang, dan sebelumnya mungkin teman-teman semua juga sudah mengetahui bahwa India itu merupakan awalnya penganut agama Hindu, dan juga kita pahami bahwa agama Hindu itu merupakan agama yang mencapai 79,8% dari populasinya di seluruh dunia. Dan ketika kita refleksikan bahwa di tengah-tengah kaum mayoritas agama Hindu di dunia tadi, mereka sudah istilahnya sudah mulai banyak, bahkan sampai sekarang juga sudah mulai beberapa dari persenan itu juga sudah menganut agama Kristen. Jadi istilahnya yang bisa kita refleksikan bahwa di tengah-tengah kaum mayoritas ataupun minoritasnya agama Kristen, mereka tetap bisa istilahnya bertahan ataupun bahkan mempertahankan agama Kristen di tengah-tengah tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan kemudian saya juga akan sedikit menyinggung pertanyaan dari saudara Inka mengenai dalam poin 2.172, yaitu penduduk India sebagian besar petani. Apa yang menyebabkan orang India itu kekurangan pangan? Sebenarnya itu juga terbelakangi oleh kaum East India Company atau AIC yang seluruhnya bermotif ekonomi, yang sama sekali tidak menginginkan untuk adanya penyebaran Injil pada masa itu, sehingga kaum misionaris pun hanya diberikan tugas untuk melayani orang-orang Eropa pada masa itu. Oleh karena itu, yang menghambat sistem perekonomian ataupun motif ekonomi di India pada masa itu. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang pertama. Metode apa yang dilakukan oleh William Carey? Metode yang dilakukan William Carey adalah perkabaran Injil, apa yang disebut dengan Scampor Rio, dengan melakukan mendirikan perguruan pelayanan Injil. Dan untuk metode lainnya akan lebih jelas, kami akan tambahkan dalam pembacaan kajian. Oke, baik, saya akan menjawab dan menambahi pertanyaan dari saudara Arthur. Saya akan menjelaskan refleksi kehidupan dan juga secara teologis. Refleksi teologis kehidupan yang dapat kita ambil di dalam sajian tersebut mengenai bagaimana usaha yang dilakukan oleh perkabaran Injil di India dalam mengabarkan Injil, dan bagaimana munculnya teologi Dalit yang menyerukan pembebasan terhadap sebuah penindasan. Sistem kasta yang di dalam sajian tersebut adalah merupakan cara mengkelompokkan masyarakat India menjadi sebuah kesulitan yang mendasar yang dialami oleh perkabaran Injil, termasuk William Carey.
Hal ini juga kita jumpai pada kehidupan dewasa ini, bagaimana stratifikasi menjadi penghalang dalam memberitakan Injil akibat pengelompokan masyarakat atau kasta. Munculnya teologi dalit yang menyerukan pembebasan atas penindasan. Injil hampir tidak tersentuh oleh masyarakat bawah karena mereka tidak dianggap. Di dalam Alkitab Markus 2 ayat 17, Yesus berkata di dalam Alkitab tersebut, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku bukan datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita sebagai seorang calon pergabaran Injil, kita harus bisa berada di posisi netral dalam hal mengabarkan Injil. Kita harus juga mengabarkan Injil kepada semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali dan membedakan kasta, baik sakit maupun sehat, baik yang berdosa maupun yang benar, karena Yesus pun melakukannya yang terakhir. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari WNI. Kemudian pertanyaannya, siapa saja yang mendukung tradisi bangsa Thomas membawa Injil ke India? Yang pertama itu adalah jasa sampel Thomas yang dibawa dari India ke Edessa, yang dimana pendukung bahwa pandangan sampel Thomas ini berrelanisasi di India. Yang kedua yaitu tradisi gereja timur serta tradisi Malutara, juga dengan buat berkata bahwa sampel Thomas menginjili dan mengonversikan orang-orang India. Terima kasih. Saya menjawab dari mana bisa latar belakang mengenai perkembangan masal dan Udah semua pertanyaan gue jawab. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Pertanyaan. Perkembangan Kristen di India, karena biasanya dengar dari refleksi. Dan refleksi yang diberikan saudara Dela mengenai pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit. Apakah itu refleksi yang kita lakukan di tempat kita ini? Itu butuh biaya dan ada cara-caranya, bukan hanya menyebutkan tentang pembangunan saja. Terima kasih. Terima kasih saudara Arto. Tapi mohon penjelasannya lebih dalam lagi. Refleksi seperti apa yang saudara inginkan? Karena ada tadi saya dengar biaya atau refleksi seperti apa? Coba kalau mau dirinci lagi. Refleksi yang saya maksud mengenai keberadaan Indonesia ini, mengenai kita diri sendiri. Bagaimana kita merefleksikan kiprahnya William Carey ini terhadap kita yang di zaman sekarang ini, bukan mengenai bagaimana yang dilakukan orang itu membangun sekolah dan membangun rumah sakit. Itu kan mempunyai biaya yang besar dan harus ada yang diurus seperti surat-surat perizinan. Jadi maksud saya mengenai refleksi yang ingin saya dengar itu, apa yang harus kita lakukan, kita contohkan dari William Carey tersebut di zaman sekarang. Saya mau menambah sedikit jawaban tentang pertanyaan refleksinya tadi masa kini ya. Nah, gimana kita
si Kelly ini adalah seorang tokoh di mana dia berusaha mempelajari bahasa-bahasa guna untuk memperkuat guna untuk melaksanakan tugas penginjilan di India. Nah, apa yang kita dapat dari sini? Dia itu mencari tahu, mempelajari, dan tidak pantang menyerah. Supaya apa? Supaya perkabaran Injil itu berjalan dengan mempelajari bahasa-bahasa itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan? Kita sebagai para teolog harusnya kita juga mempelajari lebih dalam apa yang tidak kita tahu menjadi tahu guna untuk mengembangkan jemaat gitu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saudara atau kurang mengerti terhadap penjelasan yang saya berikan atau saya kurang memberikan pemahaman yang sangat dalam. Nah, seperti yang saudara atau katakan, mungkin membangun sekolah itu membutuhkan biaya karena terlalu berat di zaman sekarang. Akan mengurus surat-surat, payah membangunannya ya kan. Nah, kalau seperti yang William Carey lakukan, seperti itu memang yang dilakukan William Carey, dan menerjemahkan Alkitab ke bahasa-bahasa yang belum ada Alkitabnya, seperti yang dilakukannya menerjemahkan Alkitab dan mengerjakan pekabaran Injil seluas mungkin. Artinya menjamah orang-orang yang belum mengenal Injil. Artinya kita harus melangkah. Kita melangkah itu berarti berbuat, bertindak, artinya bergerak. Ada tindakan yang kita lakukan gitu. Refleksinya ya seperti itu. Harus ada kemauan dalam diri kita sendiri. Kalau memang kita mau membangun sekolah, pasti ada yang dibantu Tuhan. Pasti Tuhan bantu. Apalagi ya kita teolog muda kan, pasti kita tahu ya kan. Rancangan Tuhan itu ya kan pasti terjadi kalau kita mau berusaha seperti yang saudara katakan. Pasti sulitlah dalam hal biaya, dalam hal surat menyurat. Berarti Anda tidak optimis dalam melakukan pekabaran Injil, tidak optimis dalam melakukan pekabaran Injil. Kita harus optimis ke depan. Berarti sikap Anda tadi pesimis, nanti pasti terjadi ini, pasti terjadi ini. Itu sikap yang tidak optimis. Kalau kita lihat kiprah William Carey sendiri, dia berani melangkah. Apapun yang terjadi tantangan ke depan, dia berani melangkah. Oke, sudah selesai semua. Oke, baik. Saya tidak akan buka lagi diskusi kita karena ini yang terakhir, banyak hal yang akan saya sampaikan kepada kita ya. Saya sebenarnya masih tetap kecewa terhadap hasil kerja kelompok yang terakhir ini, karena saya pikir dengan sudah beberapa kali kita membahas paper makalah teman-teman, saya harap paper inilah yang harus sempurna ya, tanpa kesalahan. Karena sudah berkali-kali saya sampaikan kritikan-kritikan, masukan-masukan, catatan-catatan, baik secara langsung dan secara tulisan di paper teman-teman. Harapan saya kelompok itu sudah baca, mendengar, memahami, melakukan, sehingga paper inilah yang paling sempurna. Ternyata saya kecewa. Karena apa? Masih kata pengantar itu masih digunakan font 14. Padahal sudah saya katakan setiap judul, entah apapun itu judul, font 18. Tapi semua ini tidak bab 1, bab 2, bab 3 sampai akhir font 14. Masih di awal kita sudah langsung kecewa. Daftar isi pun seperti itu. Lalu belum lagi isi, nanti saya akan bicara isi. Saya sudah katakan berkali-kali, jangan gunakan Wikipedia, Blogspot, WordPress dalam penulisan karya ilmiah. Digunakan di sini. Jadi ya apa namanya? Ya nggak tahu saya apakah tuli kalian semua atau dungu atau bodoh tingkat dewa. Memang bebel, nggak tahu saya. Lalu
saya sudah katakan menulis nama penerbit harus lengkap. Semua lihatlah. Itu ditulis dengan Gunung Mulia. Gunung Mulia. Gunung Mulia. Siapa itu Gunung Mulia? Nggak ada percetakan Gunung Mulia. Yang ada percetakan BPK Gunung Mulia. Bukan Gunung Mulia. Lalu sudah saya katakan menulis tahun jangan lagi tulis kata tahun. Berkali-kali itu dan dicoret di tempat yang lain sudah saya coret-coret itu. Mungkin kalian juga nggak baca catatan saya di kelompok lain, sehingga kuping kalian tuli gitu. Banyak sekali nih. Setiap judul kecuali huruf kata-kata penghubung itu huruf besar 2.2.4 faktor pendukung perkembangan gereja di India. PP-nya itu huruf kecil, itu huruf besar. Ya, kalaupun ini sumber dari internet, saya sudah katakan cara mengutip dari internet pun nggak benar. Harus melakukan mengutip dari internet dengan cara yang baik dan benar. Tapi kelompok pun tidak mengerjakan. Menulis nama buku itu huruf miring. Ini mulai catatan 15, 16, 17, 20 itu tidak huruf miring, langsung dia huruf tegak. Lalu cara menulis daftar pustaka pun nggak benar. Kalau namanya Anerak menjadi Rak Anne. Kalau FD Willem menjadi Willem FD. Kalau dua nama penulisnya bagaimana? Christian de Jong dan Jans Aritonang. Yang dibalikkan itu de Jong C. Itu. Ini semua bersalahan. Itu catatan teknis masuk kepada isi. Rumusan masalah pertanyaan pertama bagaimana letak geografis India dan sejarah India? Kita bukan belajar mata kuliah sejarah dunia, tapi sejarah gereja Asia, itu mata kuliah kita. Sejarah gereja. Payung besarnya sejarah gereja Asia itulah mata kuliah kita, bukan sejarah dunia. Kalau mata kuliah sejarah gereja Asia, lalu saya persempit lagi sejarah gereja di India dan kiprah William Carey, pertanyaannya sebenarnya bagaimana sejarah masuknya Injil ke India? Kan itu kan. Itu yang pertama, yang kedua itu menjadi pertama. Nah, karena ada poin tentang William Carey, maka bagaimanakah kiprah William Carey di India? Bukan siapakah William Carey, kiprah yang saya tanya, bukan pribadinya si William Carey. Walaupun nanti dalam membahas kiprahnya dia, ya ceritakan tanggal lahir dia di mana. Jadi pertanyaan-pertanyaannya tidak fokus pada tujuan pada makalah, judul makalah. Lalu kemudian makanya saya coret juga ya, nggak usah dibuat apa itu sejarah letak geografis dan sebagainya, apa yang habis kertas itu. Lalu sejarah masuknya penginjilan di India, saya berpikir ini dibahas dengan sejarah masuknya penginjilan Roma Katolik dan Protestan. Ini enggak ada. Yang dibahas ini hanya satu alinea, enggak jelas gitu. Apakah di sini misi Katolik atau misi Protestan? Dan tidak jelas isi dari sejarah masuknya penginjilan di India. Langsung ke 2.2.2 pertumbuhan lembaga apa itu?
lembaga penjangkauan pelayanan lintas. Itu abad ke-20. Lompat dia langsung ke abad ke-20. Sejarah penginjilannya tak jelas, misi Katolik dan Roma Katolik dan Protestan tidak jelas tahun berapa masuknya. Lalu lompat dia ke abad ke-20 bicara lintas budaya, penjangkauan pelayanan. Bukan misi lagi ini, sudah penjangkauan pelayanan. Lompat dengan topik yang berbeda sama sekali dari makalah ini. Lalu 2.3 turun lagi membahas perkembangan Injil turun lagi. Jadi gini dong, membahasnya lompat-lompat jejak, tidak kronologis, tidak sistematis. Jadi kelompok ini tidak berpikir sistematis. Mungkin dibagi-bagi lagi nih, di kapling-kapling. Kau bahas ini ya, kau bahas ini. Enggak duduk bersama menyusun daftar isi atau sistematika berpikir dan sistematika penulisan. Kalau kelompok itu duduk dulu bersama, baca dulu buku-buku tentang sejarah India, kiprahnya William Carey, setelah itu duduk bersama. Apa yang kita bahas duluan kawan-kawan? Pertanyaan kita apa? Kronologi sejarah ini kan sejarah. Jangan nanti kau tulis sejarahmu langsung S1 di setiap Lulusan Medan tanpa disebut di mana kau lahir, di mana kau SD, di mana kau SMP. Tiba-tiba lahir, wah langsung STH. Habis STH barulah lahir dia. Baru habis itu langsung S3. Habis itu langsung ebus. Ya, orang yang bacanya ini orang gila ya kan. Karena nggak sistematis cara berpikirnya. Orang-orang sejarawan itu berpikir sistematis, tidak zigzag. Kalau orang-orang dogmatika bisa zigzag. Kadang-kadang bicara surga, bicara dunia bisa tiba-tiba. Kalau bicara etika pun bisa zigzag. Kita bicara pemerkosaan, tiba-tiba bicara pembunuhan bisa. Salah dosa bisa. Tapi sejarah nggak bisa zigzag. Sejarah itu kronologis. Kalau kalian nanti mau ahli sejarah, berpikirlah kronologis. Maka orang-orang sejarah itu jangan dilawan dengan kronologis. Gak suka mereka kalau berpikir zigzag. Harus runut. Bercerita dengan orang sejarah harus runut. Bagaimana kejadian tadi di kampung? Jadi begini, langsung begini, enggak runut orang sejarawan. Udahlah, tak usah begini. Mau dia mendengar cerita begini. Karena enggak mau dia mendengar cerita zigzag. Ini ya. Udah lompat dia perkembangan Injil di India. Tak perkembangan dari mana? Apakah lembaga penjangkau itu berkembang? Enggak tahu. Lalu faktor pendukung perkembangan gereja di India. Tadi penginjilan. Beda ya, penginjilan, beda gereja. Penginjilan itu lembaga sending. Gereja itu hasil penginjilan. Ini berkembangan gereja. Gereja apa? Enggak tahu kita. Kita baca pun enggak ada di sini. Gereja apa? Apakah CSI, Christ of South of India, Christ of Church of South of India, CSI? Enggak tahu kita. Apakah gereja Kerala, gereja Benggala, gereja mana? Enggak tahu kita. Gereja mana yang berkembang nggak tahu kita sini. Yang ada hanya gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Protestan nggak ada. Sementara yang dibahas ialah Protestan. William Carey kan Protestan kan, bukan Katolik. Seharusnya dijelaskan William Carey ini adalah seorang misionaris Protestan yang berasal dari Inggris, dari lembaga bla 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 bla. Itu cara berpikirnya, enak membacanya. Lalu dibahaslah William Carey. Oke, kita bahas William Carey. Lalu kita cari-cari bagaimana kiprah William Carey di India. Nggak ada, karena nggak dibahas. Karena yang dibahas ialah hanya William Carey. Padahal kita tidak bertanya William Carey. Yang kita tanya ialah kiprah
William Carey. Apa yang dikerjakan William Carey di sana? Apa tantangan William Carey di sana? Apa faktor-faktor yang membuat William Carey sukses di India? Nggak tampak di sini. Lalu yang paling aneh langsung pandangan kelompok. Saya pikir di sinilah kelompok membahas bagaimana William Carey berkarya, apa tantangannya, apa rintangannya, apa faktor-faktor pendukungnya. Ternyata coba baca dulu baris 1, 2, 3, 4. Apa yang mereka bahas di situ? Baris 4 itu. Ini kan pandangan kelompok ya. Kekristenan di India bla 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 bla. Mengenai konsep religi tentunya lebih berdenominasi kepada agama Kristen. Padahal topik tadi apa? Sejarah penginjilan dan kiprah William Carey di India. Jadi yang mereka bahas ialah konsep religi yang berdenominasi kepada agama Kristen. Dibahas William Carey, yang mereka bahas di sini konsep religi. Aneh ini kelompok ini. Diskusi mereka ini nggak tahu saya bagaimana diskusi ini. Mungkin mereka sambil diskusi pakai Walkman semua, sehingga ngomong sambil ngomong nggak tahu. Karena dia dengar musik, bukan dengar temannya ngomong. Lari dia. Saya makanya heran-heran membaca ini. Gimana caranya membaca ini? Nggak tahu saya. Lalu penutup. Itu lagi paling saya bilang kesimpulan itu ialah hasil pembahasan kelompok. Gimana si William Carey di India? Apa yang bisa kita refleksikan dari karya-karyanya untuk kita kembangkan menjadi inspirasi misi di Indonesia gitu, di gereja kita. Tapi cobalah kalimat pertama dalam penginjilan kiprah William Carey di India tidak terlepas dari faktor pendukung pengabaran Injil beserta tantangan yang dihadapi. Ada yang tidak dibahas ini? Gak ada. Mereka simpulkan yang tidak dibahas. Akhirnya pun saya tutup mata lah. Haleluya, haleluya kan itulah. Maka saya katakan tadi saya kecewa sekali dengan kelompok ini. Bayangan saya inilah kelompok terakhir yang perfect sempurna. Akhirnya saya tarik nafas karena tidak berhasil membawa kalian kepada surga. SGA ini menurut saya gagal dalam pelajaran saya karena tidak mencapai garis finish yang baik. Tapi saya masih punya harapan di UAS. Saya punya harapan terakhir sekali di UAS. Semoga lah kalian punya kuping saat ini, punya telinga, punya otak, supaya hasilnya pun hasil orang yang berotak, yang bertelinga, yang mendengar. Saya ulangi, semoga UAS kalian adalah hasil dari orang yang punya telinga dan punya otak, supaya kalian bisa terdongkrak nilainya. Ini pertemuan terakhir. Saya akan menguji otak kalian di UAS nanti. Kalau saya buat mungkin ujian tertulis, semua kalian menceret semua. Kalau saya buat ujian tertulis. Tapi saya tidak membuat ujian tertulis. Saya meminta paper. Supaya Anda bebas berpikir. Sebebas-bebasnya. Berpikirlah kronologis, sistematis. Kerjakan sesuai aturan karya ilmiah. Kalau saya baca nanti di halaman pertama Anda gagal, masih halaman pertama tidak punya daftar isi otomatis, sorry to say, saya tidak akan milih. Saya malas membaca karya yang tidak punya daftar isi otomatis. Karena saya harus men-scroll gini-gini, membaca scroll gini-gini.
Malas bacanya. Coba kalian harus baca semua punya kalian. Dengan manual cara kerjanya, sakit kepala. Makanya saya nilai aja gitu. Saya lihat judulnya, daftar isinya, nggak bagus, udah nggak saya baca. Malas baca. Tapi kalau daftar isi bagus, otomatis saya klik, saya lihat semua, cuk, berpikirnya bagus, sistematis, wow, itu akan nilai bagus. Tapi kalau cara menulismu, cara menata hurufmu, kadang Times Roman, kadang Calibri, kadang Sains, Sanskrit, kadang macam-macam. Sorry to say, saya tidak baca. Ini kalian sudah semester 4. Semoga kita tidak temu semester 5. Semoga ya, karena saya malas untuk mengajari orang yang tidak mau diajari. Semoga lah. Tapi kalau kita ketemu lagi, jumpa seperti orang kalian lagi, gak ada tantangan untuk maju. Oke lah, saya harus tarik napas panjang-panjang ya. Selfie tidak hadir ya? Lalu kalian harus periksa absen kalian. Pastikan saudara bisa UAS. Kalau di kelas ini tampaknya rajin semua, tapi tidak rajin mendengar. Hanya rajin datang, tapi tidak rajin mendengar dan tidak rajin memperhatikan. Kalau rajinnya datang sih baguslah, dipujilah kalian. Tapi rajin memahami, mengerti di bawah harapan. Oke lah, semoga lah Tuhan menolong kalian selama 1 minggu ini. Kalian bisa bekerja, mencari judul-judul yang tidak kita bahas dalam kelas. Judul kalian juga tidak sama dengan kelas kalian dan kelas lain. Karena kalau kalian ambil dari internet, orang lain kelas lain juga ambil internet, sama seperti kemarin kelas berapa itu, sama dengan kelompok B, kelompok A, kelompok B untuk tugas yang keempat sama semua. Karena ambil dari internet, krek sama. Memang beda kelas, tapi sama. Kalian pun nanti di UAS hati-hati. Enggak tahunya aku ambil dari internet, kau di laptopmu kerja, krek. Orang lain pun krek. Saya baca sama. Saya punya mesin melihat kesamaan. Enggak saya yang melihat mesin. Kalau sama, gagal dua-dua. Kalaupun kalian berbarengan mempersiapkan, kalimatnya jangan sama. Kalau misalnya kalimat dia memotong pohon itu, nah, kau buatlah pohon itu hilang, terpotong kan, hilang sebagian, kan terpotong. Cari kata yang tidak sama. Kalau ada nanti dari internet banyak buat bahasamu sendiri, kalimatkan ulang. Kalau saya punya mesin untuk membuat bahasa sendiri, saya tidak membuat bahasanya, saya suruh mesin itu buat bahasa baru, dia buat semua, saya copy itu. Tapi saya tidak mau kasih itu sama kalian, nanti jadi bodoh kalian, bodoh. Sedangkan yang ada pun kalian tidak bisa olah, apalagi yang tidak ada kan, gitu. Jadi kalau kalian tempel pun nanti tidak kalian buat sumbernya, saya tahu sumbernya itu dari mana. Hanya saya masukkan ke mesin saya, dari mana sumber yang diambil kau ini, diambil nanti dari buku ini, dari buku ini. Seolah-olah kalian yang mengatakan itu, padahal pendapat orang. Tidak jujur dalam karya ilmiah. Begitu ya.
Ada pertanyaan sebelum kita bubar? Oh, kalau tidak ada, saya atas nama Ramli Harahap mohon maaf atas segala perkataan tindakan saya selama 1 semester ini yang tentunya pasti menyakitkan hatimu. Kenanglah itu supaya Anda bertobat itu. Kenang. Kalau mau kalian katakan saya dosen apapun terserah. You mau kata tentang saya silakan. Saya terima itu karena saya bertujuan mencetak saudara menjadi pendeta yang unggul. Kalau saudara sakit hati, silakan sakit hati. Mohon ampun kepada Tuhan. Saya sudah mohon maaf sekarang. Kalaupun kalian tidak memaafkan saya, tidak peduli saya. Saya sudah selesaikan tugasku. Saya minta maaf kepada kalian. Mohon dimaafkan. Jika tidak memaafkan, semoga Tuhan memaafkan. Harapan saya, jadilah mahasiswa yang baik, yang berkualitas, baik di kuliah-kuliah manapun, yang tetap berpikir logis, kritis, karena itu visi kampus kita ini menjadi kampus yang berpikir kritis, teologis, dan analisis, sehingga nanti jebolan-jebolan alumni-alumni dari sini adalah manusia-manusia atau teolog-teolog yang berpikir kritis, teologis, dan analisis. Sehingga jebolan kita bukan hanya tamat memangku gelar sarjana, tapi mereka berkualitas di lapangan. Menjadi pendeta yang takut akan Tuhan, pendeta yang berilmu, beriman, dan berdedikasi. Salam buat orang tua untuk apapun yang kalian akan pulang nanti setelah libur libur semester. Kalian mungkin sudah CP ya. Kita ketemu hari Sabtu untuk CP1 kan? Kita ketemu Sabtu. Kita akan membahas di sana persiapan untuk CP. Semoga masa CP kalian menyenangkan, indah, dan menolong jemaat dan pendeta. Jangan membuat masalah. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan pimpin nyanyi. Kalau doanya nanti saya yang berdoa. Silakan, siapa yang pimpin nyanyi? Teman-teman, kita menyanyi dari buku Injil nomor 766 pada nauli. Pada nauli hoda mulu pahon 1, 2, 3. Pada nauli hoda mulu pahon dan bola mania lagi ngoluki nampe holondo dalam si boduson rodo hati uro siang langiti hotung sohu halu pahon ado mano gihon ado mangon gihon hotung sohu halu pahon ado manggogoy kosma rohani. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena perkuliahan sejarah gereja Asia telah berakhir, mulai dari awal hingga akhir perkuliahan hari ini. Banyak hal yang perlu kami perbaiki dalam sikap belajar kami. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami untuk mengubah cara berpikir, cara belajar, dan cara bertindak kami. Sehingga kami kelak menjadi hamba-Mu yang unggul, yang mampu menjadi representasi Tuhan di tengah jemaat, membawa kabar baik, membawa kesukaan. Sejarah gereja Asia ini telah berakhir. Kami yakin apapun yang kami pelajari boleh kami tindak lanjut
Sehingga saatnya ketika kami perlu membincangkan sejarah gereja Asia, kami telah expert, paham dan mengerti, menjelaskannya bagi diri kami, bagi orang, bagi jemaat Tuhan. Kami akan bersiap untuk menyelesaikan studi ini dengan ujian akhir semester yang akan kami laksanakan minggu depan. Kiranya Tuhan menolong mahasiswa untuk berpikir kronologis sistematis, mengikuti aturan penulisan karya ilmiah, sehingga mereka benar-benar melakukan dengan hati yang tulus. Berkatilah keluarga mereka, orang tua, sanak saudara yang mendukung mereka dalam proses studi ini, yang memberikan dukungan moral dan material, sehingga studi boleh berjalan dengan baik di kampus ini. Berilah berkat-Mu bagi orang tua mereka atau setiap siapapun yang membiayai studi mereka, sehingga mereka dapat memberikan lanjutan studi ini pada semester-semester yang akan datang. Terima kasih Bapa, dalam masa-masa mengikuti CP yang pertama, Tuhan berkatilah mereka, sehingga boleh menjalankan masa CP dengan baik. Jika ada dosa, kesalahan yang menyakiti hati kami sesama, Tuhan ampuni kami, dan kami saling mengampuni. Dan jika ada menyakitkan atau membuat hati Tuhan kesal, kami mohon ampun di hadapan-Mu, sehingga kami Engkau baharui hari demi hari untuk boleh belajar menyayangi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, karena Tuhan mendengar mengabulkan di dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin. Oke, kita foto bersama terakhir untuk kenangan ya.